Welcome. Malam semakin membekap kelam. Bulan terang sudah seminggu tidak pernah muncul di atas awan. Dari kejauhan, sesekali terdengar lolongan anjing yang memilukan. Tangisan hewan yang bisa melihat alam gaib itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku masih bisa bertahan di bawah sebuah gubuk yang berpenerang bohlam 5 watt. Ku perhatikan sekeliling gubuk. Sepertinya tempat ini adalah tempat untuk berjualan air ijuk. Hujan yang deras semenjak 2 jam yang lalu belum juga mau berhenti. Dan hendak bernaung ke rumah warga tentu bukanlah pilihan. Sebab dari tempatku berdiri saat itu butuh waktu 2 jam untuk mencapai pemukiman. Tiba-tiba dari arah utara jalan muncul sesosok tubuh yang basah kuyup kedinginan. Seorang perempuan rupanya. Ku perhatikan dengan seksama. Seorang gadis muda memakai baju putih lengan pendek menuju ke arahku. Air hujan membuat pakaiannya menempel ketat di tubuhnya. Dia mendekat sambil kedua tangannya mendekap di dadanya. Sepertinya gadis itu kedinginan. "Boleh saya numpang berteduh?" katanya sambil berdiri di sampingku. "Silakan saja. Adik ini dari mana? Kok sendirian? Dan kenapa jalan kaki?" tanyaku. Bis yang saya tumpangi berhenti di terminal sana. Saya sempat mencari tumpangan, namun tidak seorang pun bersedia mengantar saya ke kampung sebelah. Alasannya ya karena hujan, jawabnya sambil meniup telapak tangannya. "Kulihat dari penampilannya, adek ini dari kota ya?" tanyaku. "Iya bang. Saya mau pulang kampung, udah rindu sama ibu dan bapak. Kalau abang sendiri mau kemana?" tanya dia. "Saya mau ke Banda Aceh, ada urusan kerja," jawabku sambil menyulut sebatang rokok. Kami lama berbincang. Rasa kelakianku semakin berkali-kali berontak. Gadis di sampingku itu berkulit kuning langsat, rambutnya sebahu, hidungnya bangir dengan bibir merah mereka, gayanya manja dan hangat. Baju putihnya yang basah semakin membuatku menarik nafas dalam-dalam. Otomatis bagian dalamnya kelihatan secara samar. Dia memakai celana baggy ketat
dengan warna biru pudar. Bokongnya juga padat berisi. Banyak hal yang kami perbincangkan di bawah gubuk tersebut. Dia juga sempat menyulut beberapa batang rokok. Katanya ingin mengusir rasa dingin. Sesekali dengan bercanda dia menghembuskan asap rokok ke wajahku. Gayanya seolah-olah kami sudah berkenalan cukup lama. Terkadang pembicaraan juga menyerempet ke persoalan kelamin dan dunia esek-esek. Dia juga bertanya, apakah aku pernah meniduri perempuan? Dan ketika aku menggeleng, dia malah tertawa sambil berkata tidak percaya. Lelaki seganteng abang mustahil lah belum mengajak bobo perempuan, katanya sambil merapatkan duduknya ke badanku. Aku hanya tertawa sambil menghisap rokok. Emang kamu udah pernah tidur dengan lelaki? Tanyaku. Penasaran ya? Ya iyalah, saya pernah tidur dengan ayah ketika masih bayi. Juga pernah nyaris tidur dengan pacar saya ketika kami bertamasya ke Wehnikulus. Untung aja saat itu saya menyadari kehadiran sekelompok anak muda yang ngintip di balik semak-semak. Hehehe, jawabnya santai. Ketika hujan mereda, kami sepakat untuk berangkat bersama. 2 jam kemudian, kami sampai ke rumah yang dia tuju. Nanti kalau sempat pulangnya silahkan berkunjung ke sini. Pintu rumah ini selalu terbuka untuk abang, katanya sambil berpamitan. Dan aku hanya mengangguk. Nomor HP kamu berapa? Oh iya, nama kamu siapa ya? Tanyaku. Nama saya Nur Halimah. Saya tidak punya HP. Kalau kebetulan saya tidak di rumah, abang nanya aja sama tetangga. Mereka pasti kenal sama saya, jawabnya sambil tersenyum. Aku pun membalas senyuman yang manis itu. Oh iya bang, saya minta maaf ya atas sikap saya tadi di gubuk. Jujur, saya tidak bisa mengontrol diri dari tadi. Sekali lagi maaf ya bang, ujar Nur Halimah. Iya, saya juga minta maaf ikut larut dalam pembicaraan yang sepatutnya tidak kayak itu, timpalku. Kemudian aku pun pamit. Lelaki itu memperhatikan wajahku dalam durasi yang cukup lama. Dia nampak heran. Kamu beruntung anak muda, katanya singkat. Matanya tetap menatap tajam ke arahku. Maksud bapak? Tanyaku penasaran. Dia mendehem beberapa kali kemudian mulai angkat bicara. 20 tahun yang lalu, Nur Halimah, bunga desa Gampong, diperkosa secara beramai-ramai oleh sekelompok pemuda. Peristiwa memilukan itu terjadi di gubuk di mana gadis itu berjualan air ijuk bersama ibunya. Setelah diperkosa, dia dicampakkan di pinggir jalan dalam keadaan lemah. Warga kemudian memberikan pertolongan. Nah, Nur Halimah mengenali siapa pelaku pemerkosa terhadap dirinya. Namun, karena para pelaku adalah anak para petinggi, maka di pengadilan dirinya pun kalah. Malah Nur Halimah dituduh menyebarkan berita bohong. Akibatnya dia masuk penjara.
dan di dalam penjara dia keguguran dan akhirnya meninggal dunia karena pendarahan, dan sejak saat itu arwahnya gentayangan. Satu persatu para pelaku pemerkosa terhadap dirinya mati secara misterius, dan menurut kabar semua jenazah mereka satu persatu ditemukan di gubuk tempat Nur Halimah dulu diperkosa. Setelah para pemerkosa itu semuanya mati, hantu Nur Halimah masih tetap muncul. Biasanya dia akan mengganggu orang yang lewat di kawasan itu di tengah malam. Penampilannya selalu seksi. Banyak lelaki yang gatal mencoba mengganggu dirinya. Biasanya lelaki demikian akan dibantai oleh Nur Halimah setelah sebelumnya arwah itu melayani dengan hubungan badan. Dan dari cerita beberapa korban yang berhasil selamat, mereka sempat berhubungan badan dengan cewek cantik di gubuk tersebut. Dan ketika mencapai klimaks, tubuh mereka terpelanting ke sana dan kemari tanpa bisa dilawan. Yang selamat rata-rata karena suara azan menjelang subuh. Derang lelaki itu. Aku termangu. Kualihkan perhatianku kepada sebuah rumah yang sebelumnya diakui oleh Nur Halimah sebagai rumahnya. Sebuah bangunan tua sederhana dan nyaris rubuh. Sesekali dia juga terlihat di depan rumahnya. Bahkan beberapa kali sempat menegur warga yang lewat. Namun arwah Nur Halimah akan menghilang bila saat yang sama muncul Tengku Irwan, derangnya. Siapa Tengku Irwan itu? Tanyaku. Dia itu tunangannya. Saat Nur Halimah diperkosa, mereka sudah hampir menikah. Walaupun Irwan menerima apapun kondisi Nur Halimah, namun karena dia dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga pejabat, akibatnya Nur Halimah tak kuasa untuk menolak kehadirannya di penjara. Jawabnya. Lalu kenapa pula saya tidak diganggu olehnya? Aku pun kembali bertanya. Mungkin dia menghormatimu. Penampilannya yang seksi serta hujan deras tidak membuat dirimu kalap dan membujuk dirinya untuk bercinta, terang lelaki itu. Jujur, malam itu hasrat lelakiku muncul. Namun karena takut terhadap Tuhan, aku menahan sekuat tenaga agar tidak mencoba berbuat buruk terhadap perempuan itu. Dan untung saja, bila tidak, aku akan bernasib seperti mereka yang telah menjadi korbannya. Aku masih punya beberapa pertanyaan lain kepada lelaki tua itu. Akan tetapi, baru saja aku hendak membuka mulut, pria berambut ikal itu telah menghilang dari hadapanku. Demikian dan terima kasih.